Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan saya Endah Fuziani dengan NIM 22421098. Dalam pertemuan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil proposal usaha yang saya rancang di di UTS sebelumnya. Namun, eh, sebelum memasuki ke materinya, yang terhormat Bapak Ahmad Nurozi selaku dosen pengampu hukum kewirausahaan syariah dan juga teman-teman yang saya banggakan. Baik, di sini saya akan membawakan sebuah produk dengan label atau nama Justified Juice atau bisa disebut dengan Jeju. Nah, Jeju ini eh, oke. Kenapa harus memilih Jeju sebagai minuman yang layak untuk dikonsumsi? Karena eh, seiring berjalannya kesadaran masyarakat terhadap gaya hidup sehat, produk seperti cold pressed juice kian digemari. Namun, tak sedikit juga produk yang dipasarkan atau diedarkan itu memenuhi aspek legalitas, seperti izin edarnya atau label gizi yang mungkin belum jelas. Namun, Jeju di sini lahir sebagai jawabannya, sebuah produk yang tidak hanya menyehatkan, tetapi juga memenuhi hukum dan memberi edukasi bagi konsumen. Inilah bentuk kontribusi nyata seorang mahasiswa atau akademis yang mana ingin berkecimpung dalam sebuah atau dalam dunia kewirausahaan. Seperti itu. Oke, kemudian di sini juga Jeju hadir dengan semangat dan inovasi dari kepedulian pribadi gitu. Sehingga di sini juga ada kepedulian kepedulian hukum dalam dunia gaya hidup sehat, seperti membawa sebuah inisiatif berbasis mahasiswa hukum yang kami beri nama atau saya beri nama Jessica Juice. Nah, minuman sehat, legal, dan bertanggung jawab. Seperti itu. Di sini juga kita lihat ya bahwasannya eh, banyak sekali dipasarkan minuman-minuman herbal atau minuman-minuman sehat seperti jus, namun masih kurang atas kesadaran hukumnya. Seperti itu. Nah, adapun dari tujuan dan manfaat keju itu sendiri, yang pertama dari tujuannya itu kami hadir di sini yaitu untuk mendirikan usaha minuman sehat berbahan alami dengan izin edar yang resmi. Kemudian juga mengedukasi masyarakat tentang pentingnya legalitas produk konsumsi dan juga untuk menumbuhkan kesadaran hukum dan kewirausahaan melalui branding yang bertanggung jawab. Dan untuk manfaatnya sendiri, untuk mahasiswa, yaitu untuk melatih kemampuan kewirausahaan dengan memperhatikan aspek hukumnya, dan juga kalau untuk bagi konsumen, itu akan mendapatkan produk yang sehat, aman secara hukum. Dan juga untuk pemerintah, itu dapat mendorong tumbuhnya UMKM yang patuh hukum. Baik, untuk selanjutnya, kita juga tidak berdiri dengan seadanya, tapi di sini kita membawakan sebuah visi dan misi, gitu ya. Jadi untuk visinya sendiri, brand menjadi minuman sehat terpercaya yang menjunjung tinggi legalitas, transparansi bahan, dan juga perlindungan konsumen. Dan untuk misinya, kami menghadirkan produk jus sehat dengan bahan alami tanpa tambahan pengawet yang menjamin seluruh produk memiliki izin edar atau BPOM PIRT dan label informasi gizi yang jelas tentunya. Juga di samping itu, kami ingin meningkatkan kesadaran konsumen tentang pentingnya mengkonsumsi produk legal dan sehat, yang mana dapat menjadi pioner dalam edukasi hukum konsumer di sektor food and beverage. Kemudian untuk yang selanjutnya itu ada produk dan layanannya.
Maksudnya bagaimana? Jadi di Jeju ini minuman fresh juice itu dia dibuat dari buah-buahan segar tanpa adanya bahan pengawet. Bisa dilihat dari gambar bahwa buahnya itu sangat segar dan dikemas dengan desain modern dan label transparan, komposisi, kemudian tanggal produknya, barcode izin edarnya juga sudah ada. Setiap botol dilengkapi QR kode edukasi. Nah, yang uniknya itu di sini kita menempelkan kode QR gitu, barcode. Itu kenapa? Agar para konsumen itu bisa memilih produk, bisa melihat dan tahu gitu, memilah dan memilih mana produk yang memiliki legal dan info hukum konsumen. Nah, gitu. Meskipun kalau di Jeju ini masih sederhana. Kemudian untuk selanjutnya ada dua varian. Jadi di sini dua varian yang sangat populer. Yang pertama itu Civitasi, diberi nama Civitasi yang berbahan baku dari jeruk dan kunyit. Kemudian untuk yang varian kedua Grand Verdige yaitu yang berbahan dari bayam hijau, apel dan juga lemon. Nah, dari keunggulan produknya sendiri, tentunya bahannya alami, tanpa pengawet. Yang kedua, ini dan ini juga less sugar dan bisa normal sugar dan juga less sugar sesuai request. Dan untuk yang kedua, di keunggulannya itu ada legalitas lengkap PYRT dengan izin, label gizi, barcode, QR legalitas. Dan untuk yang ketiga, branding edukatif yang menggabungkan hukum dan kesehatan. Menarik sekali ternyata di sini hukum dan kesehatan itu bisa digabungkan dan menjadi eh, sebuah usaha gitu. Oke, untuk yang selanjutnya di sini juga ada analisis SWOT-nya, yang mana kami juga telah menganalisa bahwa di kekuatan di strength itu juga ada kepatuhan terhadap regulasi itu sangat kuat, produknya sehat dan alami itu tentu, dan mengusung nilai edukasi dan itu adalah nilai poin-poin utama kita yang kita usungkan. Kemudian di weakness, di kelemahannya itu ada mungkin pada kebutuhan modal awal yang signifikan, kemudian keterbatasan kapasitas produksi. Karena kan kita baru open, jadi belum begitu banyak memproduksi banyak produk. Seperti itu. Dan untuk di opportunities atau di peluangnya, yaitu ada pertumbuhan minat gaya hidup sehat. Nah, ini juga sangat berpotensi ya. Kemudian juga meningkatnya apresiasi terhadap produk legal. Kemudian yang terakhir ada optimalisasi pemasaran digital. Baik, untuk selanjutnya di ancaman, mungkin ada beberapa yang bagi founder itu merasa ada ancamannya atau threats, yaitu dari segi kompetisi dari produk sejenis ya. Mungkin banyak dijual, dipasarkan juga produk-produk sejenis, namun tentunya berbeda dengan Jeju. Nah, itu juga menjadi daya saing yang cukup kuat. Kemudian, ketidakstabilan harga bahan baku. Karena kan harga pasaran itu apalagi bahan bakunya ini bahan baku rempah gitu. Atau bisa disebut bahan yang ada di pasar itu bisa naik turun harganya. Nah, mungkin itu yang menjadi ancaman bagi kita gitu. Dan yang terakhir, mungkin masih sedikit yang kurang berminat atau tertarik itu karena kurangnya pemahaman konsumen. Bahwasannya minuman ini tuh sudah terverifikasi dan sudah ada izin edarnya gitu. Dan sebenarnya nanti kami akan membawa produk Jeju ini ke memberlakukan haki gitu agar bisa terlindungi hak ciptanya. Jadi nggak bisa ditiru atau dijual di sembarang seperti itu. Kemudian untuk selanjutnya di sini Jeju for every mood. Nah, ada juga di segmentasi dan target pasarnya untuk siapa aja sih. Nah, jadi segmen atau segmentasi atau target pasar dari produk Jeju sendiri itu yang pertama, mahasiswa dan pekerja muda yang peduli kesehatan karena banyak sekali sekarang Gen Z itu yang sudah mulai eh, lemah atau kurang energi gitu setiap memiliki banyak aktivitas. Nah, solusinya yaitu bisa untuk mengkonsumsi jeju untuk meminimalisir dan untuk mengembalikan stamina seperti itu. Kemudian untuk yang kedua ingin
di mana dia tuh ingin membawanya ke komunitas gaya hidup sehat. Karena kan banyak ya, apalagi di Jogja itu banyak sekali komunitas-komunitas gaya hidup sehat gitu. Nah, itu bisa menjadi segmentasi pasar. Kemudian konsumen yang mulai sadar pentingnya produk legal, misalkan entah siapapun itu, kalangan orang dewasa, muda yang mungkin sudah sadar gitu pentingnya produk legal dikonsumsi khususnya ibu-ibu di kalangan urban. Untuk selanjutnya, strategi bisnis. Nah, produk harian dalam skala kecil. Karena ini kan home industry, kita belum buka di sebuah kafe itu belum, cuman bukan kafe namun kayak ruko gitu kita belum ada untuk ke sana. Kita hanya produksi rumahan saja, gitu. Kemudian diedarkan seperti itu. Kemudian untuk penjualannya melalui PO itu via WhatsApp atau Instagram, pokoknya e-commerce online gitu. Kemudian untuk edukasi konsumen lewat konten di media sosial, hukum, dan minuman. Nah, sebenarnya banyak sekali di sini saya juga menggunakan influencer-influencer untuk memperkenalkan produk saya gitu. Ya, begitu. Mungkin memang belum ada toko resminya, tapi setidaknya sudah dikenalkan oleh banyak-banyak influencer. Seperti itu. Penjualan awal via media sosial dan marketplace. Mungkin juga di CFD. Kayak gitu kita juga tetap menjual, memasarkan gitu. Kemudian kerjasama dengan gym, kampus, atau komunitas kesehatan. Di kampus nih banyak event running, seperti itu bisa untuk dimasukkan lah di situ ada potensi untuk mengedarkan gitu. Mengedarkan. Oke, kemudian untuk program edukasi di Instagram, TikTok. Ya, saya sendiri juga membuat konten-kontennya seperti itu. Jadi tidak hanya dengan orang lain, tapi saya pribadi juga berusaha untuk memperkenalkan produk sejeju ini ke orang banyak atau ke halayak umum. Nah, kalau untuk di kampus, kita ada bonus gitu atau free trial di event-event kampus. Nah, itu kita kasih dulu nih uji coba, boleh tester gitu. Silakan nanti dibeli kalau memang tertarik dan berasa khasiatnya. Untuk yang selanjutnya, proses produksi. Nah, kalau untuk proses produksinya, pemilihan dan pencucian bahan baku buah sayuran segar ya, itu kita menggunakan sistem pembersihan yang sangat higienis gitu. Cool press extractions yaitu menggunakan mesin khusus dan juga pengemasan dalam botol kaca. Ada juga yang dari plastik yang food grade tentunya layak untuk makanan dan minuman. Kemudian labelisasi dan penambahan QR kode berisi info legalitas dan edukasi hukum. Jadi nanti si pelanggan ini dia bisa langsung men-scan kodenya gitu bahwa minuman ini tuh legal gitu dan layak untuk diedarkan dan mengandung khasiat yang luar biasa. Penyimpanannya juga di kulkas sebelum didistribusikan. Seperti itu. Untuk strategi pemasaran, produk akan dilakukan di dapur rumah pribadi yang telah memenuhi syarat sanitasi dasar. Jika usaha berkembang, akan dipindah ke dapur khusus yang memenuhi syarat kemampuan keamanan pangan yang higienis dan menjaga kehalalan produk. Nah, sementara itu juga tetap dipasarkannya melalui platform online terlebih dahulu. Oke, untuk selanjutnya, di sini ada rencana keuangan. Baik, nah rencana keuangannya, harga jual per botol. Langsung saja, di sini ada 15.000, modal per botolnya itu 8.500. Itu bahan baku, kemasan, dan overhead ringan. Kemudian kalau untuk laba kota per botolnya itu 6.500, target penjualan per bulan 200 botol ya. Kita jualannya yang sedikit-sedikit dulu, bertahap gitu. Kemudian laba bulanannya yang kotor itu 1.300.000. Jadi 200 dikali 6.500. Untuk estimasi rincian perhitungan modal per botolnya, bahan baku, komponennya ada buah, air, madu, dan sebagainya. Estimasinya itu 6.000 per botol. Untuk botol dan label itu 1.500. Overhead ringan seperti listrik, air, dan lain sebagainya itu 1.000 lah diakumulasikan. Jadi untuk total modal per botolnya itu 8.500 seperti itu. Nah, jadi eh harga jual 15.000 itu masih kompetitif di pasar jus sehat premium homemade gitu. Jadi laba kotor itu belum termasuk ongkos kirim jika pembeli tanggung, maka tidak mengurangi laba. Namun jika volume penjualan meningkat, misalkan 400 sampai 500 botol per bulan, keuntungan akan meningkat signifikan karena biaya tidak
bertambah-tambah, tetap tidak bertambah banyak gitu. Seperti itu. Nah, ini kan modal awal. Modal awalnya di 6.437.000 saja. Gitu. Jadi ini tuh konsepnya konsep jualan yang sederhana terlebih dahulu, baru nanti akan berkembang seiring dengan berjalannya usaha gitu. Oke. Untuk studi kelayakan usaha, aspek hukum, kita tinjau dari 4 aspek. Yang pertama, aspek hukum di dalam Undang-Undang eh, Nomor 8 Tahun 99 tentang Perlindungan Konsumen, Peraturan BPOM, serta Perizinan PIRT dan Dinas Kesehatan. Untuk yang kedua, di aspek pasar, konsumen usaha produktif yang usia produktif, yang peduli kesehatan dan legalitas produk konsumsi. Kemudian tren pasar menunjukkan peningkatan minat terhadap produk sehat dan alami. Untuk yang ketiga, aspek finansial, Jeju akan menunjukkan margin keuntungan yang menjanjikan. Jadi proyeksi laba kotor sebesar 1.300.000 per bulan pada tahap awal atau di bulan pertama itu sangat memungkinkan meningkat seiring dengan volume penjualan. Nah, dengan skema produksi rumahan dan pemasaran digital, bisnis ini memiliki potensi efisiensi biaya yang baik. Kemudian untuk yang terakhir dilihat dari aspek sosial. Jeju tidak hanya berorientasi pada profit, tetapi juga membawa dampak sosial dan positif. Edukasi mengenai pentingnya legalitas dalam konsumsi makanan dan minuman disampaikan melalui media sosial dan QR kode di kemasannya. Oke, untuk selanjutnya yaitu penutup. Mungkin Jasiva Juice atau Jeju ini bukan sekedar bisnis minuman sehat. Ini adalah representasi konkret bahwa mahasiswa hukum atau hukum Islam juga dapat menjadi pelaku usaha yang sadar dan taat hukum di bidang kewirausahaan, sekaligus memberikan manfaat ganda untuk kesehatan konsumen dan juga edukasi hukum kepada masyarakat. Dengan mengusung konsep minuman sehat legal dan bertanggung jawab, kami percaya bahwa Jessica Juice itu mampu bersaing di tengah tren gaya hidup sehat dan kebutuhan masyarakat akan produk yang aman serta legal. Seperti itu. Kemudian untuk selanjutnya, terima kasih. Semoga bermanfaat. Dan terima kasih juga atas perhatian dan kesempatannya. Kami percaya bersama Jessie Fast Juice atau Jeju, kita bisa wujudkan bisnis yang sehat, baik untuk tubuh maupun untuk tatanan hukum, khususnya di Indonesia. Sampai jumpa dan semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.